ini adalah Republik Demokrasi Kongo, salah satu negara termiskin di dunia, di mana hampir 80% dari penduduk republik ini hidup di dalam kemiskinan yang luar biasa, tanpa mempunyai adanya akses air bersih untuk diminum, program edukasi untuk anak-anak, perhatian medis, dan kecukupan makanan sederhana untuk penduduk di negara ini. Bangsa Afrika Tengah ini adalah negara termiskin dunia dengan PNB atau pendapatan nasional bruto nominal per kapita hanya 6,6 juta rupiah per tahun. Nah, PNB per kapita adalah nilai dolar dari pendapatan akhir suatu negara dalam satu tahun dibagi dengan populasinya. Yang artinya, penghasilan rata-rata per orang di republik ini hanyalah 6,6 juta rupiah per tahunnya. Untuk perbandingan, nilai PNB nominal per orang di negara Indonesia pada tahun 2019 adalah 59 juta rupiah per tahun. Perbandingan yang cukup besar, bukan? Sebuah fakta menarik. Kurang lebih 5 abad lalu, Kongo adalah negara jajahan Belgium yang sebetulnya memberi efek samping kemajuan atas perkembangan ekonominya pada waktu itu. Negara ini juga mempunyai harta karun alam yang luar biasa berbentuk logam, gas alam, dan berlian, yang sebetulnya membuat mereka makin makmur pada saat itu karena adanya perkembangan ekonomi dan infrastruktur dari penjajahan Belgium. Nah, jadinya apa sebetulnya yang telah terjadi kepada Kongo? Negara yang secara sejarah sebetulnya berpotensi untuk mempunyai ekonomi yang baik seperti ekonomi negara-negara lainnya pada waktu itu. Nah, untuk menjelaskan kegagalan negara ini, ada penjelasan sangat simpel yang bisa dilihat oleh teori yang dibuat oleh seorang bernama Abraham Maslow. Teori ini menjelaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dari level utama yang cenderung dibutuhkan oleh semua kehidupan manusia sampai paling atas, yang hanya diperoleh bila kebutuhan-kebutuhan di level bawahnya sudah tercapai. Di Kongo, lingkungan hidup para warga negara ini tidak mencapai kebutuhan dasar manusia sama sekali, di mana mereka sangat sulit untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Beda dengan kemiskinan yang ada di hampir seluruh negara di dunia, yaitu jenis kemiskinan yang disebabkan oleh kemampuan finansial untuk menanggung biaya hidup di lokasi mereka tinggal. Contohnya, kita telah belajar lewat video-video kami sebelumnya bahwa warga negara Australia adalah warga terkaya di dunia. Nah, garis kemiskinan di negara Australia adalah ketika seorang warga dewasa mempunyai pendapatan sebanyak $23.764 per tahun atau kurang lebih 250 juta rupiah per tahun. Yang sebetulnya kelihatan tinggi bagi kita. Tetapi jika dilihat dengan korelasi biaya kehidupannya di Australia yang sangat tinggi, memang pendapatan sebanyak 250 juta rupiah itu sangatlah pas-pasan untuk seorang dewasa di sana. Dan memang ini adalah sebuah problem penting yang harus ditangani oleh pemerintah di sana. Tetapi untuk referensi, pendapatan yang sama sebesar 250 juta rupiah per tahun di negara Kongo akan membuat kamu salah satu orang terkaya di seluruh negaranya itu. Nah, jadi memahami kemiskinan dan kaitannya dengan kebutuhan manusia itu memang menarik. Dan lebih dari itu sangatlah menyedihkan. Tetapi apa arti ini semua untuk perekonomian negara Kongo? Sama seperti orang-orang, perekonomian negara juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi supaya maju. Kebutuhan ekonomi negara yang paling mendasar adalah keyakinan dan stabilitas. Mirip seperti orang yang mempunyai ratusan juta rupiah di akun banknya, tetapi ia tersesat di kedalaman hutan Borneo dan tidak bisa pulang. Uang itu tidak akan membantu dan tidak ada artinya bagi dia. Ini tidak jauh dari negara Kongo, di mana kekayaan alam mereka tidak ada artinya tanpa adanya keyakinan dan stabilitas di negaranya itu.
Untuk memberi contoh, ini adalah pertambangan berlian yang berada di Rusia. Ini adalah fasilitas industri besar yang menggunakan mesin dan teknologi modern untuk mengekstrasi sumber daya ini dengan sangat efisien. Pertambangan seperti ini memperkerjakan ribuan warga dengan gaji yang sangat tinggi dan menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan yang menjalankan operasi ini. Dan pastinya, ini memang seharusnya terjadi karena mereka telah menginvestasikan ratusan triliun rupiah untuk membangun fasilitas sebagus ini. Sebaliknya, ini adalah tambang berlian di Republik Demokratik Kongo. Sangatlah tidak mungkin untuk seorang investor rasional yang akan menaruh jumlah uang yang sama ke dalam tambang di sini karena sedikitnya keyakinan bahwa investasi mereka tidak akan diklaim oleh korupsi. Dan begitu banyaknya ketidakstabilan di lingkungan kehidupan penduduk di sini, ditambah lagi dengan adanya grup-grup preman sipil yang bisa kapan saja datang untuk merampok hasil pertambangannya. Nah, jadi, karena tidak adanya investasi di sini, para pekerja terpaksa menggunakan alat-alat tangan dan mesin yang sangat-sangat dasar. Ini berarti meskipun sumber daya Kongo melimpah, sumber daya mereka tidak diekstrasi dengan efisien yang sama dan tidak menghasilkan uang sebanyak tambang industri yang dikembangkan dengan baik. Masalah ini pun diperparah oleh fakta bahwa satu-satunya kelompok yang mampu menjalankan dan memegang pertambangan ini adalah operasi kekuatan militer yang sangat korup dan seringkali menggunakan pekerja-pekerja anak kecil untuk mengambil sumber daya ini. Parahnya lagi, hasil dari penjualan sumber daya ini akan dipakai oleh anggota-anggota militer ini untuk membeli senjata-senjata untuk peperangan saudara di negaranya dan bukan dipakai untuk membangun sekolah atau infrastruktur lainnya. Jadi, kira-kira sebetulnya adakah solusi untuk situasi negara ini? Nah, untungnya, bantuan luar negeri ada di negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo. Banyak organisasi bantuan asing seperti Bill and Melinda Gates Foundation memiliki operasi besar di negara ini. Tetapi, dapatkah bantuan luar negeri ini menjadi pendorong yang dibutuhkan perekonomian Kongo untuk membaik? Sayangnya tidak, karena bantuan dari luar negeri itu hanya bekerja seperti obat parasetamol, yang tujuan utamanya hanya meredakan rasa sakit dan bukan menyembuhkan sebuah penyakit. Walau mereka mempunyai tujuan yang sangat baik untuk memberi pakaian dan makanan untuk warga negara Kongo, ini juga berarti bahwa bisnis apapun yang ingin menjual pakaian atau makanan harus bersaing dengan mereka yang mengenakan biaya nol untuk produk dan jasa yang sama. Nah, disinilah akan terjadinya konflik di mana negara itu harus memilih untuk tetap mendapatkan bantuan dari luar negeri atau memperkuat bisnis-bisnis kecil di negara ini. Tapi ini akan sangat sulit untuk dipertimbangkan. Karena siapa yang akan berani jamin bahwa bisnis-bisnis kecil ini akan bisa mendapatkan keuntungan dan adakah kekuatan beli dari orang-orang yang tinggal di negara ini? Ditambah lagi, bila bantuan luar negeri ini diputuskan, artinya akan banyak sekali penduduk negara ini yang tidak bisa makan dan tidak mempunyai pakaian. Jadi, apa solusinya? Nah, kami tahu persis apa solusinya, yaitu keyakinan dan stabilitas perlu dipulihkan di negara ini. Sayangnya, kami tidak tahu bagaimana melakukan itu. Peperangan dan korupsi telah menjadi gaya hidup bagi banyak kelompok di Republik Kongo. Dan seperti yang telah kita lihat, ini bisa menjadi kebiasaan yang sangat sulit untuk dihancurkan. Namun, ada kabar baik. Tahun lalu di bulan Juli, 54 negara Afrika menandatangani untuk meluncurkan zona perdagangan bebas di Afrika.
yang berarti bahwa semua negara di Afrika akan dapat berdagang secara bebas satu sama lain tanpa ada batasan apapun. Ini adalah model yang sangat mirip dengan Union yang berada di Eropa. Jadi, ini adalah sebuah step ke depan dan secara optimis bisa menjadi awal dari perkembangan besar-besaran di seluruh Afrika. Dan jangan lupa, bila kita melihat Eropa seabad yang lalu, mereka berada di situasi yang sama. Peperangan antara negara tetangga telah menjadi kebiasaan sehari-hari di Eropa sana. Tetapi, pembentukan Union Eropa ini telah membawa periode perdamaian terlama dalam sejarah. Jadi, marilah kita beri Afrika kesempatan kedua. Dan jika keberhasilan ini dapat direplikasi di sini, ada kemungkinan bahwa ia akan menjadi negara adidaya ekonomi yang telah ditakdirkan, dan dengan demikian mengangkat ratusan juta orang untuk keluar dari kemiskinan. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami sangat menghargai waktu kalian yang bisa bergabung untuk join komunitas kami. Seperti biasa, kami berharap kalian telah mendapatkan pelajaran baru dari video ini, dan semoga telah memberi kalian sebuah entertainment yang paling tidak lumayan seru. Kami juga akan sangat senang bila kalian bisa meng-subscribe channel ini untuk membantu algoritma YouTube channel kami ini. Kalian juga boleh cek video-video kami lainnya yang juga cukup menarik. Sekali lagi, terima kasih banyak kawan-kawan dan sampai jumpa di berikutnya.